Nah, hari ini saya ingin berbicara concernnya satu, Bu. Bagaimana bikin produk yang orang mau beli, itu aja. Jadi saya bikin apa? Bikin materi untuk ibu-ibu IP Tangsel ini. Topiknya apa? Bagaimana bikin produk yang orang mau beli. Nah, oke, saya cerita dulu sekarang ya, gini. Bisnis itu, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, itu ada 3 tahap. Berapa tahap? 3 ya, 3 tahap. Ini suara saya, ibu-ibu kedengaran jelas ya? Jelas ya, jelas ya. Jadi kalau di public speaking itu suara harus jelas, audiens harus melihat pembicara dengan jelas ya. Oke, jadi ada 3 tahapan waktu kita mau bangun bisnis. Tahapan yang pertama namanya starting. Namanya apa? Starting. Jadi di tahapan pertama itu starting, tahapan kedua namanya running, tahapan ketiga namanya growing. Mulai, berlari, dan bertumbuh. Oke? Dapat ya? Apa, Bu? Ulangi. Starting, running, growing. Di tahapan starting, ibu-ibu sekalian, tugas di tahapan starting ini hanya satu: menghasilkan transaksi. Udah. Jadi tahapan starting ini bukan bikin akte legalitas lah, kantor lah, apalah. Kalau misalnya transaksi bisa terjadi tanpa legalitas, bisa terjadi tanpa kantor, bisa terjadi tanpa plang itu, tanpa billboard segala macam, lakukan. Karena untuk transaksi itu cukup 3 saja. Ada barangnya, ada marketnya, lalu ada kanal penghubungnya. Jadi ibu bikin jilbab, ada pasarnya, ibu jualan di kanal Facebook, duit. Ibu bikin soto, ya, ada marketnya, tetangga, ada kanalnya namanya arisan. Begitu di arisan gitu, terus ngomong-ngomong tentang soto, itu kanal. Jadi tugas di starting itu adalah tugasnya transaksi. Nah, di transaksi ini ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh hanya one time, once transaction, nggak boleh. Jadi orang hanya beli sekali, nggak boleh. Orang harus beli repeat. Itu bukti kalau misalnya produk kita itu bagus. Jadi di tahapan transaksi ini kita nggak bisa juga puas dengan 1 kali transaksi, yes gitu, nggak bisa. Tapi kita juga harus masuk pada transaksi berulang. Kalau transaksinya sudah berulang dengan market yang sama, produk yang sama, berarti ini dinamakan validasi produk, validasi value. Bahwa produknya itu sudah valid, orang mau beli. Contoh, ibu nih jual bakso nih kan, tes jual bakso, terus nawarin ke temannya, Bu, rasain dong bakso saya. Berasain ya sama temen ibu. Terus temen ibu ngomong, ibu nanya, enak nggak, Bu? Enak kok. Nah, kalau baksonya habis, kita sangka baik bahwa memang bakso kita bisa ditelen. Tapi sangka baik yang kedua, ibu ini habis, bisa jadi karena gratis. Ya gratis, ya enak gitu loh. Nah, maka tahapan keduanya adalah bikin bakso, minta orang beli. Mau beli baksonya nggak? Ya udah deh beli. Apalagi kan suka tetanggaan, apalagi diantara ibu-ibu tuh kadang-kadang kalau jualan, kalau temen deket nggak enak nggak beli ya kan. Istri saya kalau habis dari pengajian apa aja dibeli deh, herbal lah, apalah, kopi lah, segala macem lah. Pokoknya nggak enak nggak beli punya temen tuh. Nah lihat tuh, kalau temen udah beli, tapi dia cuma beli sekali terus dia nggak repeat lagi, berarti there is something problem about our product, atau there is something problem, ada masalah tentang needs-nya dia atau kebutuhannya dia. Difahami sampai sini? Tapi kalau misalnya Anda nawarin beli kemudian dia bilang, Bu, rendangnya ada lagi nggak? Jadi di BRP itu, Buku Raya Permai itu, saya udah tahu tuh istri saya tuh punya jalur barang rendang. Ada yang jual rendang enak, ada yang jual kopi bubuk enak, ada yang jual bakso enak, ada yang jual ayam kemasan gitu, karkas, itu bagus ayamnya. Jadi saya udah hafal tuh teman-teman istri saya yang jualannya bener sama enggak gitu loh. Ini punya siapa, Mi? Ibu Anu. Ya udah nggak usah dibeli lagi. Nggak usah dibeli lagi. Kemarin juga belinya cuma itu kok, kasihan gitu. Tapi kalau misalnya istri saya beli berulang, berarti itu valid. Nah sama,
Teman kita kalau beli berulang valid. Nah, oke. Setelah valid ini Bapak Ibu sekalian, maka lari ke running. Apa running? Bahwa bagaimana caranya produk ini bisa terjual, atau bagaimana caranya produksi ini bisa terjual dan market bisa beli ini dengan sistem. Misalnya ibu namanya Ibu Nita, Ibu Nita bikin bakso. Oke, udah valid. Nah, gimana caranya di sistem itu, begitu baksonya itu udah laris, tahun 2 tahun outletnya udah penuh, gimana caranya tanpa kehadiran Ibu Nita baksonya tetap ada? Ngerti maksudnya? Itu Ibu Nita harus mikir gimana caranya bumbu itu bisa premix, gimana caranya standar buat mie itu bisa terjadi, gimana caranya standar pemilihan daging itu bisa ada tanpa hadirnya Ibu Nita. Dan biasanya saya hadir sebagai konselor tuh di titik ini. Dia udah laris gitu kan, cuma begitu mau buka cabang rasanya jadi nggak standar. Begitu ordernya lebih banyak ngomongnya standar. Biasanya gini ngomongnya, Kang Randy kewalahan Kang, nggak kuat saya udah sama orderan sekarang itu, pusing. Saya udah nebak tuh, Ibu cuma kerja sama suami ya? Ya iyalah, kata dia gitu. Ya iya Bu, kalau kerja sama suami yang beli bahan, istri yang ngolah, nanti suami juga yang buka toko. Ya pelanggannya makin banyak ya nggak kuat Bu, gitu loh. Makanya dia harus di running. Jadi kalau di starting itu adalah create transaction, di running itu adalah create system and people. Ya, bikin sistem dan bikin manusianya. Dan ini yang memang kerja keras. Nah, saya nggak bicara buka cabang ya, saya nggak bicara buka cabang, saya juga nggak bicara nambahin cabang, tapi saya berbicara buat sistem sama buat manusia. Baru yang ketiga namanya growing. Di growing ini misinya adalah yang ketiga ini adalah expanding and duplicating. Expand and duplicate, baru buka cabang. Gini loh, kalau punya outlet bakso, pastikan dulu produksi baksonya oke, operation SPG ngambilin, kok SPG sih, pramuniaga itu ngambilin menu bagus, lalu operation kasir bagus, finance bagus, baru cabang dibuka gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi Anda menduplikasi sistem yang mapan, ya. Nah, saya melihat ibu-ibu itu kadang ya, beberapa yang punya bisnis, bagus produknya, bagus bisnisnya, tapi karena tidak ada sistem, bagus karena dia nongkrong di situ. Begitu ada tawaran buka cabang, dia bukan buka cabang yang positif atau buka bisnis lagi yang tambahan positif, tapi dia lagi nambah penyakit. Satu cabang utama sehat, buka cabang 3, 2 error. Yang 2 error ini kan sewa tempat berjalan, gaji berjalan, ya kan? Operasional berjalan. Ini menyedot dan membunuh secara perlahan outlet yang sehat. Kenapa? Karena sistem belum ada, dia udah duplicating and expanding. That's the problem gitu loh. Jadi tahapan ini kalau dalam dakwah namanya marhalatud dakwah, kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu istimror, maka bisnis ini harus dijalankan itu istimroria dan juga betul-betul diikuti marhalahnya. Bahasa kita tuh makom. Levelnya masih di mana gitu loh. Apakah level starting, apakah level running, apakah level growing. Sampai sini masih bisa membersamai? Sudah ngerti kelihatannya ya, dengan teori sederhana ini ibu-ibu jadi ngerti kan kenapa ada bisnis teman yang bagus tapi jatuh, ya kan? Oh, runningnya nggak beres. Atau kita juga ngerti kenapa kok kita itu jualan nggak pernah bener. Oh, startingnya kita belum valid, ya kan? Kita maksain produk yang nggak bisa diterima pasar. Nah, hari ini ya saya akan berfokus pada starting. Berfokus berapa? Starting. Jadi saya nggak ngomong running, saya nggak ngomong growing, saya ngomong starting. Gimana caranya ibu bisa punya produk yang betul-betul strong, orang mau beli dan orang mau bayar berulang. Siap? Siap? Ya. Ini saya soalnya ngukur wajah gitu. Ini memang alhamdulillah sih paham nih. Cuma ada yang datar gitu. Ibu kalau datar gimana? Ibu paham ya Bu ya? Ya. Bisa bersamai ya? Atau ibu lelah ya? Nyiapin sahur ya Bu? Nyiapin sahur ya apa ya? Aduh, Kang Randy ceramah pagi-pagi jam 8 udah baru jam segini. Biasanya kita leha-leha Kang. Ini pagi-pagi udah belajar lagi. Kan institut, ini namanya keren loh ya. Institut itu tempat belajar kan ya. Ibu-ibu profesional loh, apa lagi profesional kan, mantap kali pun kan. Oke, kita masuk ya, starting. Jadi kalau bikin produk, kekuatannya 3 ya, kekuatannya 3.
Yang pertama adalah menyediakan sesuatu yang memang menjadi needs dari pasar. Saya coba cerita dikit gini tentang market share. Kan ibu-ibu suka ngomong, bisnis tuh susah, aduh susah, dagang tuh susah gini Bu. Kalau misalnya di Tangerang ini ada populasi kurang lebih ada 1 juta, anggap aja begitu ya, 1 juta orang. Dan 1 juta orang ini belanja, kurang lebih 1 bulannya 1 juta. Kurang lebih ini. Maka di area ini ada market sejumlah 1 triliun. Oke ya. Karena suka nggak suka orang pasti belanja. Coba ulangi. Suka nggak suka orang pasti belanja. Oke, kita lebih deep lagi. Ini kampung ini namanya apa sih? Komplek ini? Sukakarya. Sukakarya. Oke. Di Sukakarya ini misalnya ada 100 kakak Bapak Ibu sekalian. Anggaplah 100 kakak deh. Bungkus. 1 kakak itu 1 bulan spending 1 juta. Ya beli aqua galon lah, beli Pepsodent lah, beli inilah segala macam, beli odol segala macam. Berarti 1 bulan di lingkungan ini itu ada market share senilai 100 juta. Ada 100 kakak spending 1 juta. Dan market share itu orang pasti beli Bu. Kayak misalnya gini, ada market share pasta gigi. Setiap orang kan gosok gigi gitu loh. Nah market share-nya dikuasai 98%, hampir 92% sama Unilever dengan merek Pepsodent dan Close Up. Artinya apa? Unilever itu dia tahu, oh ini ada marketnya nih, sabun segala macam. Makanya kalau Anda lihat Unilever ya, hampir semua produk Unilever itu ngantam needs dasar. Pepsodent, ibu pakai sampo Sunsilk lagi. Ibu pakai sabun Lux supaya berasa Dian Sastro, hantam sama dia Lux gitu kan. Terus kemudian bapaknya yang katanya bekerjanya keras, takut berkuman, Lifebuoy, Unilever lagi. Anak-anak remajanya pakai Dove, Unilever lagi. Nah lihat itu. Ibu keluar kamar mandi pakai deodoran Rexona, Unilever lagi. Coba lihat dia. Dia hantam needs. Kemudian keluar makan pakai kecap Bango, Unilever lagi. Cuci piringnya pakai Sunlight, Unilever lagi. Belum lagi penyedap bumbu rasa itu banyak sekali produk dari Unilever. Selesai nyuci piring, nyuci baju, Rinso, Unilever lagi. Jadi Unilever itu strateginya adalah dia hantam needs dasar. Nah berarti ibu-ibu juga sebetulnya kalau mau bisnis, satu yang paling mudah adalah lihat needs. Ibu-ibu ngelihat di sini banyak yang pakai jilbab. Lalu kemudian ke Tamrin City, Jakarta Pusat jauh dan seterusnya ya. Ya udah tanya aja kan, biasanya gamis memang belinya nggak setiap saat. Tapi biasanya gamis 1 kerudungnya 8 biji kan gitu biasanya. Motif segala macam gitu supaya ibu-ibu tuh kan nggak suka kelihatan pakai baju itu aja kan. Jadi biasanya sih disiasati dengan kerudung. Udah itu berarti needs. Ya udah ambil ke Tamcit, pulakan ya, jual di sini karena itu needs. Nah needs itu cara cepat untuk create uang. Karena kalau orang sudah need, orang mau bayar. Kalau orang sudah butuh, needs butuh, orang mau bayar. Berarti sederhana, kok saya jualannya nggak laku-laku ya? Ya karena memang nggak ada needs-nya. Apa yang membuat Keke itu konsisten di baju anak? Baju anak ini memang susah-susah gampang Bu. Susahnya di triwulan awal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, TW1 namanya. Lalu Robiul Awal, Robiul Akhir, itu penjualan baju anak itu tuh so-so. Yang laku setiap bulan itu gamis ibu-ibu, itu laku. Ya. Tahu ya dosanya di mana ya? Bawa bapak ini saya ngeluarin Koko Premium ini saatan-saatan aja. 1 shot aja kita ngeluarin. Jadi kita udah punya statistik bahwa bapak itu hanya dibelikan baju oleh istrinya setahun sekali. Ya. Dan bapak juga relatif juga kadang-kadang nggak suka begitu sering-sering ganti beli-beli baru gitu. Paling 6 bulan sekali itu kita repeatingnya begitu. Tapi kalau gamis itu memang dia konsisten gamis itu. Nah tapi untuk baju anak-anak Bu, ini yang lucu di anak-anak, yang saya juga ngelihat ya.
saya jualan di Samarinda. Mau lebaran itu, apapun kondisinya, anak-anak itu dibelain untuk dapat baju baru. Bela-belain. Karena rupanya ada skematik psikologi berkumpul keluarga besar. Jadi kalau anaknya dekil, malu bapak mamanya. Kalau bajunya lusuh. Jadi memang saya sampai di Samarinda itu ketemu ya orang tua yang menurut saya ekonominya ngepas gitu, tapi bela-belain pakai baju keke sampai bawa tali rafia ukuran anaknya. Jadi dia tinggal di Lowakulu gitu, turun ke mall Lembu Suwana itu untuk nyari baju keke. Yang harganya baju keke itu sebetulnya menengah, 250.000 kan, 250 sampai 257, 270, ya cukup tinggi juga. Tapi needs gitu loh Bu. Tapi apa? Needs gitu loh. Emang needs gitu. Jadi main di baju anak itu sih pejem aja jalan. Saya baru dapat info nih dari teman-teman pemain di Tanah Abang, ada satu merek kaos namanya Google gitu. Google-nya bener-bener Bu, GUGEL gitu. Kaos anak Bu. Main-main di Combat gitu. Laku 100.000 pieces ya. Yang punya masih muda katanya udah beli Porsche segala macem gitu. Jadi dia jual satu lusinnya 276.000. Ya mungkin needs gitu loh ya. Karena anak-anak itu butuh baju harian kan. Dan anak-anak kita kan tahu sendiri Bu, kalau pakai baju itu kan ya habis makan berantakan gitu ya kemana-mana. Jadi kalau kita kasih baju bagus-bagus juga, kalau kita kasih baju hem juga sayang gitu kan. Kita kasih baju kemeja sayang, kita kasih kaos biasanya Benten ya kan, Frozen gitu-gitu tuh untuk baju rumahan. Nah rupanya ini repeatnya gede banget, itu needs gitu. Jadi kita nggak bisa ya baper sama market itu. Baper tuh gini, kok tega ya pasar nggak mau beli saya, menikitu misalnya gitu. Ya bukan menikitu ya, kalau nggak butuh mau apa gitu loh Bu, Pak gitu. Jadi ibu-ibu di sini harus berpikir ini dulu ya, apa kebutuhan orang. Coba lagi, apa kebutuhan orang. Kan banyak yang ngajarin bisnis tuh mulai dari passion gitu ya. Ya kalau passionnya itu need orang sih nggak apa-apa. Passion masak, bikin catering, banyak yang nikahan, needs catering, nyambung gitu loh. Tapi kalau kita passionnya udah misalnya yang unik-unik gitu, origami misalnya, lipat Jepang, ada sih yang bisnis lipat Jepang jadi gitu. Tapi kalau misalnya sudah origami, terus buka kursus origami, ya sebagian ibu-ibu sih kursus origami seneng ya, jadi dinosaurus, tahu ya Bu ya? Lipat Jepang itu kan namanya origami. Sebagian ibu-ibu sih ada yang seneng gitu, tapi sebagian yang lain ya aku nyuci piring aja udah capek banget, suruh lipat-lipat gitu, opo gitu kan. Jadi origami itu berjalan di komplek-komplek ibu-ibu yang udah nggak punya kerjaan lagi, babysitternya 8 orang, pembantunya 7 orang, tukang kebun apa, ya udah di origami gitu kan. Lebay nggak gitu juga sih. Tapi harus dilihat needs gitu loh. Oh needsnya ada enggak? Gitu. Jadi harus bisnis itu harus benar-benar bukan tentang kita. Ini nih yang saya pengen ke ibu-ibu nyadarin. Jualan itu bukan tentang kita, tentang mereka. Coba lagi, bukan tentang kita tapi tentang mereka. Jadi nggak boleh. Ini tuh baksonya enak Bu, keasinan Bu. Enggak enak kok, gitu misalnya ya. Maksa aja. Kita harus lihat gitu kadar asin yang mana yang banyak ibu-ibu bisa nerima, kadar pedes yang mana yang ibu-ibu bisa nerima. Ini enak kok Bu, pedes Bu. Ya orang itu juga, Bunda Tika ini owner, kalau makan mie lomboknya 40, cabenya 40 satu wajan gitu, cabai domba gitu yang pedesnya. Itu baru nampol, kalau cuma 7, 12 gitu biasa aja. Nah itu nggak bisa tentang kita, udah jualan mie cabai 40. Ya semua orang jadi luka lambung semua nanti satu kampung kan. Ya harus cari yang memang needs gitu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah ya mengkreasi sebuah produk yang jadi solusi orang. Tapi produknya belum ada. Ya. Tapi kita tahu ada masalah gitu loh. Nah saya cerita pertama kali saya bangun bisnis bimbel. Jadi waktu itu saya pas mau nikah, teman saya bilang, Ren kalau mau cari duit ngajar bimbel. Saya bilang, fisikaku itu D, kalkulusku itu E. Kamu suruh aku ngajar bimbel ini, anak-anak ini bukannya tambah pinter, tambah sesat, saya bilang kayak gitu.
Lalu saya tanya, emang Pian itu guru bimbel dapat berapa sih? Terus Pian bilang, ya aku kalau sekali ngajar dapat 50.000. Lumayan Ren, kalau 1 minggu kamu bisa 4 kelas atau 6 kelas 300.000. 1 bulan kamu bisa 1.200.000. Oh iya, bagus juga ya. Emang anak-anaknya bayar berapa ke agen? Ya 1 anak bayar 600.000. 1 kelas ada 5 orang 3 juta. Terus saya hitung, Bu. Agennya itu 1 bulan dapat 30 juta. Saya bilang, oh aneh jangan jadi agen lah. Aneh jangan jadi ngajar, aneh jadi agennya aja. Nah akhirnya kita ngelihat itu ya, dari sistem agen privat. Jadi di ITB itu ada yang ngumpulin guru-guru. Akhirnya kita lihat, ini gimana nih supaya anak-anak ITB mau bimbel. Nah ternyata peraturan ITB itu berubah. Zaman saya 2004, saya langsung milih, Bu, teknik perminyakan. Begitu SPMB masukkan teknik perminyakan. Tapi udah di zaman 2008, itu anak-anak baru harus masuk fakultas dulu. Jadi dia milihnya fakultas. Misalnya dia mau masuk teknik perminyakan, dia harus milih dulu Fakultas Teknologi Tambang Mineral, FTTM. Setahun dia harus tempur IP. Tempur dulu dia nilai setahun. Nah dengan IP itu baru dia ngelamar jurusan gitu loh, Bu. Kalau IP-nya itu jelek, dia masuk ke jurusan buangan, dimana orang-orang itu biasanya jurusan pilihan ketiga. Jadi di FTTM itu ada teknik perminyakan, ITB, ada teknik pertambangan, ada teknik geofisika. Biasanya pilihan pertamanya itu teknik perminyakan, tambang, lalu kemudian geofisika. Jadi kalau nilainya jelek ini ngumpul semua di geofisika. Kalau nilainya bagus masuk teknik perminyakan. Nah saya itu bikin poster, terus bikin di baliknya buku bundel soal Gamais, itu saya tulis. Jadi melesat itu marketingnya, saya tulis begini. Bimbel TPB, bimbingan belajar untuk tahap persiapan bersama tingkat 1. Wahai adik-adik, kokohkan langkah awalmu, karena langkah awalmu di tahun pertama menentukan tahun-tahun berikutnya. Wih, daftar semuanya, deng gitu. Baru kita edukasi gitu loh. Penting kalau misalnya kamu nih gini gitu. Makanya dosen ITB juga sempat marah juga tuh saya buat begitu. Ini mahasiswa masih ada dikasih bimbel gitu. Akhirnya 2011 itu turun karena akhirnya dosen-dosen ITB bikin bimbel juga. Bukan bikin bimbel sendiri tapi resmi dari kampus. Namanya tambahan tutorial. Jadi ada kelas tutorial di sore hari untuk nambah pengajaran yang diajarkan oleh ASDOS, asisten dosen. Tapi itu, Bu, caranya. Dan saya main di sini. Nah sekarang saya relatif nggak masuk di fase 1, masuk di fase 2. Saya CEO di Keke Group, Bu, tapi sebetulnya DNA saya itu bisnis konselor. Kalau Ibu ke Cirebon, ada Batik Trusmi 1,5 hektar. Randy itu konselor di baliknya Batik Trusmi. Saya 2 kali sebulan datang ke Cirebon untuk ngajarin Ibnu Seli itu gimana baikin manajemen, baikin marketing gitu, terutama marketing, traffic, sedikit tentang finance gitu, sedikit tentang SDM. Cuma saya banyak memperbaiki sistem marketing mereka. Jadi itu kalau saya jualan bisnis konselor, itu juga saya berawal dari masalah. Biasanya saya nulis dulu tuh di Facebook. Saya nggak pernah, Bu, bawa proposal, mau nggak saya jadi konselor? Nggak, saya nulis di Facebook tuh tentang bisnis manajemen. Lalu saya buat namanya covert selling. Covert selling itu begini, jualan tapi nggak berasa. Apa? Jualan tapi nggak berasa. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kemarin saya baru saja ketemu dengan salah satu klien. Masalahnya begini. Alhamdulillah setelah kita temukan ternyata masalahnya ada pada SDM kasir, di mana kasir nggak dalam bentuk digital. Nah makanya kalau teman-teman punya kasir harus digital dan terkoneksi dengan inventory. Enter. Biasanya ada tuh yang masuk. Kang, kalau mau jadi konselor gimana? Dulu tuh sebelum saya kerja jadi CEO Keke Group itu, setelah nulis baru orang kemudian pengen ketemuan. Setelah pengen ketemuan kan bisnis konselor itu ajaib, Bu, harga-harganya. Satu hari ada yang mau bayar 15 juta ada yang mau bayar 3 jam 5 juta ada. Nah tapi gimana bikin dia mau bayar? Nah itu harus dihadirkan masalah yang dihadapi. Bu, lihat, Bu, toko roti Ibu. Ibu tahu nggak di gudang ini uang Ibu berapa? Maksudnya, Ren? Ibu ada nggak data-data di gudang ini, Pak? Ada sih, tapi berapa rupiah ini? Nggak ada, Ren. Nggak boleh, Bu. Ini inventornya harus ada.
Ibu tahu nggak profit ibu 1 bulan berapa? Oh pokoknya 1 bulan saya ambil 50 juta. Yakin 50 juta profit? Ibu udah ukur nggak satu roti itu COGS-nya berapa? Berapa terigu? Berapa manpower? Berapa listrik oven yang kepake? Itu nggak ibu tuh? Enggak, pokoknya 1 bulan saya ambil 50 juta. Ini masalah ini. Ibu ini terbang buta. Oh gitu ya? Gitu, ngerti nggak maksudnya? Namanya kita hadir sebagai solusi. Kok baker saya nggak pengertian ya? Terigu adonan salah dibuang nggak lapor. Kok baker saya, tukang roti saya di dapur itu kok nggak jaga biaya ya? Nah itu kita lihat. Oh saya punya solusi untuk itu bu, gitu loh. Nah jadi bisa aja misalnya di IP atau misalnya salah satu ibu di sini ada yang psikolog profesional atau mungkin senang untuk jadi konseling dan memang punya bakat konseling, bisa bu bikin konseling keluarga berbayar, boleh bu. Masalah ibu-ibu di perumahan itu adalah masalah rumah tangga ya kan ya. Kalau Anda bisa bikin program pasca nikah gitu, suami dan istri mau belajar gitu, kita edukasi, itu bisa jadi uang kalau bisa menyelesaikan masalah orang dan orang punya budget untuk bayar. Orang punya apa? Budget untuk bayar. Itu bisa jadi uang gitu. Jadi nggak apa-apa bu. Ih Kang kok meni komersil pisan ya, nolong-nolong orang meni bayar gitu, asal nggak tega. Gini bu, kita tuh kan harus punya waktu profesional dan punya waktu charity kan. Kalau ibu memang ditopang sama suami, ibu mau charity dari Senin sampai Ahad 7 hari 24 jam, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ternyata juga rumah tangga juga berat gitu ya kan maksudnya. Nah maka harus ada bu profesional. Dulu saya mikirnya gitu, saya bikin Muda Mulia dulu. Anak-anak muda sebulan sekali ngumpul 800 orang, 600 orang. Bayarnya murah 50.000. Tapi kemasannya profesional, pakai hall profesional, pakai kamera, pakai Jimmy Jeep, upload ke YouTube, pakai tim. Akhirnya karena nggak bisa menguangkan dengan serius gitu, ngerti nggak maksudnya? Akhirnya tutup gitu loh. Kebaikan, sekali lagi nih, ini penting. Kebaikan yang tidak dihelat secara profesional dan tidak menghasilkan, itu rawan tutup, rawan bangkrut. Dan kenapa kejahilian itu terus-menerus ada? Diskotik, pelacuran, narkoba, kenapa terus ada? Karena hadirnya profesional, ya kan? Sejak kapan diskotik itu masuk gratis? Semuanya bayar bu. Kejahilian itu bayar, kemaksiatan itu bayar. Ya, keburukan itu orang itu mau bayar. Mereka kemas marketingnya kayak apa dan seterusnya. Mereka bangun sponsorship. Jadi kejahilian itu abadi dia karena modelingnya modeling bisnis. Dan kita lihat beberapa institusi dakwah di Bandung tempat saya ada. Waktu saya di Bogor, saya nggak ngeliat sampelnya. Di Bandung, yayasan dakwah dan institusi dakwah yang memang modelingnya bisnis itu lebih berjalan dan lebih abadi ketimbang yang tidak berbisnis. Darut Tauhid bisnis, santri siap guna bayar, ya kan? Terus dia bikin swalayan, dia bikin DPUDT, bikin ini. Jadi bertukar value pada market. Darut Tauhid menyelesaikan masalah orang nggak bisa ngaji. Makdis, Saiful Islam Mubarak menyelesaikan masalah orang nggak bisa ngaji. Orang belajar tahsin bayar. Program tahsin yang bayar itu institusi dakwahnya lebih longevity ketimbang ustadz yang duduk di masjid terus ngomong, ya udah bu yang mau belajar tahsin mangga yuk di sini gratis. Yang pertama ibu-ibunya nggak ada penghargaan, begitu gratis kan pada nggak datang. Yang kedua toolsnya juga ala kadarnya, kertas dan sebagainya. Nah ini saya cerita panjang kenapa? Karena masalah yang diselesaikan tidak dimonetize, masalah yang diselesaikan tidak dijual. Harusnya kalau ada masalah Anda hadir solusi, jual, nggak apa-apa. Gimana bu? Setuju nggak? Masih berat nggak hatinya? Jadi cari masalah, jual solusinya. Coba ulangi. Cari masalah, jual solusinya. Every problem itu celah pasar. Begitu kita ngelihat big problem, itu berarti big opportunities. Dan itu dilihat oleh siapa? Itu dilihat oleh Nadiem Makarim. Jakarta ini macet kan? Gojek tuh. Jakarta ini macet. Orang tuh
harusnya pakai ojek. Dia udah sadar. Cuma kalau kita naik ojek, kita punya banyak masalah. Satu, nggak ngerasa aman sama tukang ojeknya kan. Kita nggak kenal siapa. Terus yang kedua, tarif ojek ini mutasyabihat gitu loh. Jadi, bang, sana berapa? 30.000. Sampai kita turun, tambahin dong bu, jauh gitu. Kesel juga kita. Kita ini Melayu kan, suka nggak tega gitu. Mau ngasih 30.000 doang juga bertengkar, malas, udah deh. Ini kesel gitu loh kita. Tarifnya nggak jelas, floating. Maka dari itu, Nadiem itu membangun solusi. Oke, Gojeknya nggak usah nunggu pangkalan, nggak usah ke pangkalan, kami datangin kayak pesen taksi. Satu. Yang kedua, tukang ojeknya bisa milih, ya kan? Terus ada reviewnya, bau badan enggak, gitu-gitu loh. Apa enggak? Terus kemudian pakai jaket yang benar, helmnya ada penutup kepalanya dan seterusnya. Itu solusi dan akhirnya jalan, Bu. Secara konsep bisnis akhirnya jalan yang Nadiem lakukan itu. Walaupun ada yang bilang evaluasi pakai investor dari luar negeri segala macam, tapi dari segi produk jasa dia fit. Gitu. Nah, saya kemarin ini belajar tentang melihat masalah. 3 tahun yang lalu waktu saya jadi business consultant, itu kekuatan saya sebetulnya di finance, Bu. Finance literation. Jadi saya ngajarin UKM supaya bisa baca neraca, baca arus kas, baca laba rugi. Jadi saya ngajarin pengusaha supaya punya dashboard. Punya apa? Dashboard. Punya ukuran bisnis. Dan banyak dari teman-teman bisnis ini terbang buta. Nah, biasanya saya ngajarin training literasi itu, Bu, training financial literasi, itu training harus hadir gitu loh. Orang harus hadir fisik. Nah, kemarin kita buat videonya, saya di videoin, saya ngajar. Kita bangun webnya melekfinancial.co. Kalau mereka mau belajar, mereka bayar 449.000. Laris, Bu, 800 orang. Laris 800 orang. Saya tuh bisa ngisi motivasi, bisa. Ngisi manajemen bisnis bisa, ngisi melek finansial juga bisa. Nah, tim saya itu akhirnya mikir, masalah yang paling besar dihadapi oleh pengusaha adalah keuangan. Udah melek finansial aja, Ren. Laris, Bu, 268 juta kita jualan seminggu doang. Saya dapat 30% royalti 70 juta. Nggak banyak sih. Cuma, oh iya ya, kalau ternyata masalah kita overcome, jadi apa? Uang gitu loh. Jadi belajar yang kedua ini, sehingga ini yang membuat bisnis jadi mulia sekali. Akhirnya begini, bisnis adalah tentang menolong orang lain, bener nggak? Jualan itu bukan ngerepotin orang, jualan itu menawarkan solusi untuk orang lain. Wah, indah nggak ini? Jadi ibu-ibu kalau jualan herbal segala macam itu nggak boleh baper, Bu. Ini ibadah, Bu. Badannya suka sakit-sakit ya. Ini aku punya ini minyak ikan Deep Squat misalnya gitu ya, dari HPAI. Kalau misalnya jualan, ya udah, kalau misalnya jualan dia nggak mau beli, ya kita lagi nolong gitu loh. Bu, aku punya ensiklopedia anak nih dari Sigma, atau aku punya ensiklopedia anak dari Tiga Raksa, mau beli nggak? Ini Bunda ajarkan aku ibadah segala macam. Ini ada pulpennya bagus loh, Bu, anak ibu bisa belajar di sini. Dia nggak mau beli nggak apa-apa, karena kita lagi nolong orang gitu loh. Kita lagi nolong anaknya supaya bisa dapat bacaan yang bagus. Jadi ini konsep bahwa bisnis menyelesaikan masalah. Maka dari itu, apa bisnis yang berkah itu? Ya bisnis yang menyelesaikan masalah orang banyak. Ya bayangin, Bu, ya, distributor Keke itu ngambil baju Keke diskon 50%. Agen yang ngambil baju Keke ke distributor diskon 40%. Agen kita itu ada 450 orang. Jadi misal Keke melakukan penjualan 10 miliar, berarti Keke itu sudah menciptakan potensi pasar di masyarakat 10 miliar. Dipahami nggak, Bu? Karena kan 10 miliar yang mereka beli ke saya kan diskon berapa? 50%. Berarti harga price tag-nya itu adalah 20 miliar. Barang ini berputar tuh ke ibu-ibu, ke ruang tamu segala macam. Lah di Pekanbaru itu ibu-ibu jualan di ruang tamu setahun 1 miliar kok, Bu. Jualan Keke. Gimana, mau jualan enggak? Tangerang nih kosong nih. Tangerang kosong loh. Bekasi 11 miliar, Tangerang nggak salah 2,5. Masih kosong nih Tangerang. Makanya saya kesini. Jadi gitu, Bu. Artinya apa? Keke itu bukan cuma jualan baju, tapi menyelesaikan masalah orang. Makanya kami itu tidak memilih mazhab dari Robbani yang bikin toko sendiri. Ya Robbani bener bikin toko sendiri, itu manhaj bisnisnya dia, metode bisnis dia, silakan. Keke itu nggak akan bikin toko sendiri. Keke komit dengan jaringan. Komit dengan apa?
jaringan. Karena kita pengen apa? Menyejahterakan ibu-ibu gitu loh. Kita pengen UKM-UKM kecil itu ngejualin produk kita itu jalan gitu. Dan terasa banget kalau agen transaksi 250.000 itu kan profitnya langsung 140, ya kan? Emang terasa. Tapi emang ya kadang-kadang overstock juga, ya gitulah. Namanya juga bisnis kan. Tapi ini yang kedua yang paling penting, yaitu menyelesaikan apa? Masalah. Yang terakhir, yang ketiga. Yang terakhir, yang ketiga. Orang butuh juga enggak. Orang butuh juga enggak. Masalah, enggak juga masalah sebetulnya sih. Cuma yang ketiga ini unik. Yang ketiga apa? Unik. Nah, walaupun ini di yang ketiga ini itu pasar biasanya laris, tapi dia ada masanya. Ini yang ketiga. Karena orang membeli cukup karena satu alasannya itu apa? Unik. Needs bukan, masalah juga bukan. Tapi orang pengen beli karena unik. Nah, kemarin saya dapat, Bu, bakpao, tapi bakpaonya itu ada karakternya gitu loh. Bakpao tapi ada Doraemon gitu. Bakpao terus ada lucu gitu loh, Bu. Lucu. Dan aku jadi mikir gitu, kalau ada aku mau pesen juga gitu ya. Karena unik. Sancu, sandal lucu gitu. Jadi sandal ada kartun-kartunnya. Itu unik. Orang mau beli. Kebab Turki Baba Raffi itu kan dulu nggak ada kebab ya. Lucu gitu, ada tortilla, kasih daging, selada, unik gitu loh. Tapi ya sudah, orang nggak makan kebab juga nggak mati kan gitu. Nggak kayak martabak yang memang itu adalah apa ya? Adalah bahasa masyarakat Indonesia kan. Ke mertua bawa martabak, anak kita minta martabak. Tapi kalau kebab ya unik gitu loh. Ya tapi one hit aja, one hit udah. Makanya kan kebab Turki Baba Raffi kan bikin mie, bikin apa sekarang macam-macam karena memang unik. Dan kalau sekarang ibu lihat ya, grup Pizza Hut. Jadi kalau ibu ke mall itu ada namanya Megurame Udon. Megurame Udon itu grupnya Pizza Hut. Jadi kenapa dia bikin Megurame Udon? Unik gitu loh. Sekarang itu bisnis restoran harus menghasilkan sesuatu yang baru. Jeko dan Bretok satu grup. Kenapa? Unik, bikin roti kebuka gitu loh. Tapi kita nggak makan roti juga nggak mati juga kan gitu. Nah tinggal gimana dia terus menerus melakukan inovasi biar orang akhirnya terus menerus beli brand yang dia bangun. Nah keunikan ini, Bu, yang kemudian jadi apa? Jadi potensi pasar. Jadi ada tiga apa aja, Bu, tadi? Kebutuhan, coba lagi. Kebutuhan orang, masalah orang, dan unik. Udah pegang tiga aja kaya. Ya. Jadi bisnis itu kalau misalnya mau nyari ide bukan gini ya. Nyari ide. Merenung bisnis apa, pertanyaannya mesti kuat gitu, dituntun sama pertanyaan. Begitu merenung, tuntun sama pertanyaan. Apa yang kira-kira orang butuh gitu loh. Apa masalah yang kira-kira saya bisa selesaiin ya gitu, sambil nyoret gitu. Kalau ada yang nawarin investasi, jangan merenungnya invest enggak, bukan gitu loh. Tapi lihat, apa yang saya nggak lihat. Apa kompetensi yang saya nggak punya? Apa resikonya? Di mana kira-kira kalau orang mau nipu, di mana nih nipunya nih gitu loh. Pertanyaannya yang kuat gitu loh. Di mana kira-kira sistem bocornya gitu. Kalau ditawarin orang investasi itu jangan invest enggak. Ya istiqoroh betul gitu ya, supaya Allah tanamkan kekuatan di hati. Cuma tuntun pakai pertanyaan. Tuntun pakai apa? Pertanyaan. Jadi ini terakhir saya ajarin sedikit tentang the power of question. Konflik sama rumah tangga, ya jangan menghayalnya atau merenungnya, dia kok gitu sih, nggak pengertian, ya Allah, aku udah capek gini. Tapi tuntun dengan pertanyaan gitu. Kenapa istri saya kok ngamuk terus sama saya? Apa sikap yang kira-kira istri saya nggak suka? Kenapa kok kira dia ngamuk? Apa yang sekiranya sudut pandang yang berbeda di antara kita? Bagaimana sebetulnya istri saya memandang tentang keputusan saya, dan bagaimana apa sekiranya yang membuat ini jadi konflik gitu loh. Jadi pakai powerful question gitu loh. Saya itu kan nikah unik, Bu. Saya umur 21, istri saya umur 25. Jadi saya angkatan 2004, istri saya itu kuliah angkatan 2000.
Karena yang seumuran saya itu jelas nggak siap nikah semua, orang lagi kuliah. Ya saya cari aja yang siap gitu loh. Ya saya nikah. Jadi secara psikologis itu istri saya umurnya 29 gitu kan. Saya umurnya 16. Kan pria itu kan umur biologisnya itu lambat. Umur psikologisnya lambat. Jadi saya baru baca nih, kalau misalnya pria nikah umurnya sama 22 itu sebetulnya prianya 4 tahun lebih muda 18, istrinya sudah 4 tahun lebih dewasa 26 umur kejiwaannya. Makanya beberapa psikologi itu memang menyarankan pria harus lebih tua, jadi 24 istrinya 21 atau suaminya 25 istrinya 21 sehingga ketemu gitu loh. Istrinya udah dewasa. Nah itulah yang menyebabkan Rasulullah itu kokoh bu. Karena pertama kali di coachnya langsung sama Khadijah kan 40 tahun. Dan itu jalan yang saya tempuh ya, gitu. Supaya saya cepat dewasa gitu. Deng gitu kan. Langsung pusing. Ya udah, yuk discuss 15 minutes. Ada 15, 20 minutes, 15, 20 menit silakan. Saya serahkan kepada Ibu, silakan. Oh, langsung aja. Pertanyaan? Iya, Bu. Waalaikumsalam. Dulu bekerja. Ketika saya bekerja, suami saya memang sudah berbisnis. Kita jual kopi mulai dari kopi biji, kopi bubuk, semua coklat kita jual. Saya latar belakang saya karena bekerja punya gaji sendiri, jadi saya biasa loyal banyak kasih gitulah karena tidak terpengaruh kebutuhan harus memenuhi rumah tangga. Ketika saya berhenti, saya ikut bantu suami itu terpengaruh. Jadi ya seperti Bapak bilang, jadi saya kebanyakan yang ini sudah terpenuhi kecukupan rumah. Udah saya ya udah nggak apa-apa lah, kasih aja, nggak apa-apa lah, ini lah karena saya yang pegang uang itu bikin berjalan di bisnis itu tidak baju-baju, kita tidak ada tabungan, jadi gitu aja pokoknya bisnis ada uang bayar, terus saya juga ini, tapi saya nggak gini aja gitu, nggak ada sedangkan usaha suami saya ini udah kurang lebih 10 tahun sebenarnya, harusnya udah sampai sekarang masih jalan ya? Masih jalan. Alhamdulillah. Ada toko juga mesti nyewa, nggak bisa ini sendiri gitu. Nah itu gimana ya intinya? Ya oke. Ibu Irma saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu perhatikan ini Bu, ini rada pusing sedikit, tapi insya Allah kalau Ibu perhatikan gampang kok. Ya. Jadi bisnis itu sebetulnya adalah cash yang mengalir dan membesar. Perhatikan, coba sama-sama. Tangan kanannya coba tangan. Modal kerja 10 juta, coba. Oke, modal kerja 10 juta ya. Beli baju ke harganya 200.000, diskon 40%, 50 pieces. Harga 200.000, diskon 40%, berarti satu bajunya 120.000. Sampai sini paham? Karena belinya 50 pieces sama distributornya oke, boleh diskon 40%. Jadi harga baju 200.000, diskon 40%, satu bajunya jadi berapa? 120.000. Beli 50 pieces. Jadi berapa belanjanya? 6 juta. Sampai sini paham? Modal kerja 10 juta, beli baju berapa? 6 juta. Jadilah sekarang neraca Bapak Ibu ini ada dua. 4 juta cash, 6 juta dalam bentuk baju. Waras saya sampai sini ya. Namanya inventory. Terjadi penjualan 40 potong baju harga full 200.000. Berarti berapa penjualan? Iya, 200.000 kali 40 pieces 8 juta. Jadi coba sama-sama modal kerja, ya modal kerja, stok baju terjual. Nah, terjual. Ini namanya sales. Sales 8 juta. Artinya 40 baju keluar gudang ke pelanggan, gitu loh. 8 juta rupiah masuk. Nah, sekarang nilai 40 baju yang keluar itu berapa? Nilai 120.000 dikali 40 pieces COGS kan, HPP-nya kan. Kan di gudang kan ada berapa tadi? 50 pieces. 50 baju keluar. Masuk 8 juta, jadi sales 8 juta, COGS-nya 4,8 juta. Tahu berapa 4,8 juta? 1.000.
120.000 dikali 40. Ibu dagang nih, belinya 120.000, lakunya 200.000. Untungnya berapa? 80. Nah, 120.000 itu namanya modal barang apa? Modal barang terjual. Ibu lagi? Modal barang terjual. Kalau dalam istilah finansialnya, akuntansinya COGS. Cost of goods sold, biaya barang terjual. Sekali lagi, 40 potong pieces, 40 potong laku 200.000, 8 juta. Paham ya? Biayanya dari transaksi 8 juta itu barang 4,8 juta. Berarti keuntungan yang ibu cetak dari 8 juta transaksi itu berapa? 3,2 juta. Jadi dalam transaksi 8 juta itu 4,8 jutanya balik ke modal kerja, gross profitnya adalah 3,2. Tapi kan biaya bisnis bukan itu aja kan. Biaya bisnis kan harus bayar tempat, bayar listrik, bayar gaji. Itu semua namanya operation expense, biaya operasi. Jadi kalau gross profitnya 3,2 juta, biaya operasinya 1,2 juta, ini saya tentuin ya 1,2 juta. Berarti net profit terakhirnya berapa? 2 juta. Jadi dari transaksi 8 juta itu kepotong 3,2 juta balikin modal lagi ke modal kerja. Jadi 3,2 juta kepotong lagi operation tinggal 2 juta. Apa itu namanya cash flow ketika net ini dimasukkan lagi ke modal kerja? Jadi 2 juta dimasukkan lagi ke modal kerja, aset ibu jadi 12 juta. Itu yang bikin keke dari 2 bodyguard 40 potong baju sehingga sekarang ratusan ribu pieces itu karena cash flow-nya diputar. Nah, kebanyakan kita kesalahan pertama, begitu sampai net profit amblas. Jadi tas baru, baju baru, gamis, gadget. Kadang nggak sampai sini, sampai operation aja udah kayak tadi itu. Oh, ada uang, operationnya keluar lagi gitu loh. Jadi cuma nyelamatin modal, putar, modal tetap, tapi hasil ke bawah amblas terus. Ini yang bikin gak growing. Saya mau melatih ini ke toko roti kue snack UC Akmal yang sudah 12 tahun. Dari tahun pertama dia bisnis 30 jutaan sebulan gitu sampai 195, kita latih ini. Putar cash flow, jangan ngutang, beli cash, usahakan gross profit bagus. Ditinggal 2 tahun Bu, sekarang sudah 1,8 M. Toko 3, beli toko cash. Ketika sadar, nah jadi gimana caranya? Begitu sudah operation, ibu ambil gaji, komit sama suami. Oke, kita living cost 15 juta ya, ambil cuma 15 Bu. Mau netnya jadi 100 juta kek, mau 200 juta kek, ambil berapa? 15. Gaji diri Anda. Kapan ngambil lebihan? Dari dividen. Dari dividen kapan tuh? Tahunan Bu. Nanti tahunan tuh kelihatan, oh selama setahun ini profit yang kita cetak adalah 1,3 M. Baru rapat sama suami, mau kita tahan laba berapa untuk modal dari 1,2 M ini? Gak apa-apa lama, kita tahan 600, kita beli rumah lagi, berarti 600 juta kita bagi-bagi ya. Yaudah 600 juta kita bagi-bagi. Itulah kenapa banyak pebisnis itu Desember tuh liburan ke luar negeri, karena waras gitu loh, dia bagi dividen. Ini kita dividen ditarikin tiap bulan. Ada lagi yang lebih gila, modal kerja 10 juta, barang 6 juta beli, sales 8 juta, 8 juta langsung dibeli tas. Dan modalnya habis terus gitu loh. Ini yang ketika COGS, ketika biaya barang terjual itu gak diinjeksi lagi ke dalam kas modal, itu yang bikin suka, aduh kok modal habis, ya habis lah, uang salesnya dipakai. Sales itu dibalikin dulu COGS-nya. Makanya kalau modal bikin bakso, itu dibalikin dulu COGS-nya. Biaya beli daging, beli apa itu dibalikin dulu. Begitu ada gross profit, begitu ada profit, itu masih gross. Ambilin expense gitu loh, sisain sampai jadi net. Netnya tabung lagi jadi return earning. Maka namanya gini Bu, cash flow. Coba lagi. Ya kan, dari modal kerja, sales ya kan, cash flow. Tapi kalau misalnya cash keluar, itu namanya cash out. Ibu bukan bikin cash flow, lihat tuh. Seperti di cyclic kan, siklus kan, bisnis itu kan di siklus gitu, membesar. Jadi bukan sell out gitu.
Kang Rene emang bisnis jasa bisa cash flow? Lah iya Bu, saya tuh kontrak sama satu klien bisa 60 juta, 70 juta sekali visit, 4 hari visit itu kadang-kadang yang sekarang nilainya tuh saya buka di 25 juta. Tapi Ibu tahu gak belajarnya? September nih saya lagi ngumpulin uang belajar 5 hari di Texas. Pesawatnya aja PP 40 juta, biaya kuliahnya $6.500 5 hari, 85 juta. Nah itu namanya aset gitu, ngerti nggak maksudnya? Saya dapat uang aset supaya saya lebih mahal lagi gitu loh. Makanya pembelajaran itu besar di dunia konselor kayak saya. Harus beli buku, harus baca, harus investasi ke diri. Ada pelatihan apa harus ikut, NLP harus ikut, itu jutaan, puluhan juta. Saya buka Harvard punya business school untuk profesional. $20.000 seminggu, 230 juta, 260 juta ya. Kali 13.000 berapa sih? Pokoknya jadi ngitungin. Iya, 260 juta. Besar Bu gitu. Nah ini di industri saya gitu loh, di industri saya yang sifatnya konselor gitu. Di Keke ya, coba lihat ini di Keke. Ketika kita muter-muter dan hidup dengan modal kerja sendiri, Keke itu ada utang bank, cuma utangnya modal kerja. Kalau kita nggak mau pakai, kita nggak pakai. Dan kita dominan 60% itu uang sendiri. Saya pengen cerita ya kekuatannya ya. Alhamdulillah ini, supaya ibu terinspirasi gitu. Keke ini kan sebetulnya bisnisnya dari 98 Bu, non merek. Jadi Bunda Tika tuh udah bikin baju non merek. Bahkan kita tuh penjahitnya JK. Oleh buku Tanah Abang ada baju anak JK. Itu kita dulu penjahitnya. Jadi kita tuh dulu penjahit maklun Keke itu dari 98. Akhirnya terinspirasi kan tuh jadi penjahit katanya nggak kaya-kaya deh. Harus punya brand, naik jadi brand gitu loh. 2006 baru bikin brand namanya Keke. Nah, tapi itu mereka Bunda Tika tuh nabung modal udah lama banget kan, tinggalnya di komplek Pura Bojonggede kan. Sekarang udah di Yasmin. Itu baru beli rumah di Yasmin yang mewah tahun 2010. Anda bisa bayangin bagaimana dia nabung modalnya. Panjang banget gitu dia modal. Nah 2015 kemarin semua brand fashion, kalau ibu ingat tahun lalu ya, ekonomi lagi berantakan, ingat nggak? Maksudnya nggak kopi juga saya yakin udah turun. Terasa banget 2015 itu kita ekonomi drop shot. Banyak brand fashion yang overstock. Udah kan fashion itu kan nggak bisa, oh besok nih mau laku nih, malam ini buat, nggak bisa Bu. Fashion tuh kita mesen bahannya 3 bulan sebelum gitu. Jadi persiapan perang itu sudah harus di forecast. Namanya analytic production gitu loh. Jadi produksi itu kita udah forecast, punya perencanaan. Keke itu overstock Bu. Pokoknya ngeri deh overstocknya, saya nggak mau cerita deh. Tapi karena ini uang sendiri, keputusannya jadi mudah. Ya udah, ini yang stok yang kelihatannya juga nggak bakal lepas, kita simpen. Model gambarnya jangan kita publish, simpen di pabrik, simpen di gudang. Jual tahun depan. Tahun ini habis semua alhamdulillah. Karena apa? Baju anak itu kan kalau memang belum tampil kan dia jadi barang baru gitu loh. Walaupun buatnya 2 tahun yang lalu. Tapi kenapa kita bisa lakukan itu? Karena uangnya uang sendiri. Kita beli bahan kita simpan, kita bayar sendiri baju udah kesimpan, ini uang kita. Jadi dalam struktur neraca itu cashnya dikit, pindah semua ke barang gitu loh. Tapi bagi brand atau perusahaan lain yang pakai dana utang, nggak bisa begini. 5M simpan, itu kan bank nerekam terus, ngerti nggak maksudnya? Cicilan. Ya akhirnya banyak yang nggak kuat apa? Kalau ingat tahun 2015, sales gede-gedean, di diskon 50%, nggak ada yang mau beli 60%, nggak ada 70%, banyak yang kalap. Pokoknya jadi duit barang. Karena apa? Uang utang Bu. Kenapa uang utang? Karena mereka nggak sabar nabung cash flow. Bertumbuh itu Bu pelan-pelan, cash flow. Jadi kalau ibu bisa lah bisnis itu dari 10 potong baju, 20 potong baju. Saya udah buktiin kok, saya tulis tuh kisahnya. Dari 40 potong baju dan kemudian jadi. Gitu ya Bu ya. Jadi gini. Saya tahu pertanyaan berikutnya, Kang. Nggak royal lagi tuh saya nggak enak, biasa ngasih.
Saya biasa ngasih Kang, tiba-tiba Kang ngomong gini, aduh hancur hati saya gitu misalnya gitu ya. Saya kan biasa ngasih keluarga apa segala macam gini sih Bu, gini. Saya ini materinya kemarin nih tentang ini di Majelis Taklim Ibu-ibu Jatinegara. Organisasi bisnis harus berada di atas personal. Coba ulangi. Organisasi bisnis harus berada di atas personal. Jadi kelangsungan hidup kita sama kelangsungan roda bisnis itu yang harus didahulukan apa? Kelangsungan roda bisnis. Kita Bu boleh hantam lifestyle, tapi jangan sampai bisnis nggak ada barang sehingga customer lari. Lifestyle kita turun dari pakai Innova turun ke Avanza, itu sah selama memang roda jualan kopi ini jalan. Karena apa? Mesin uangnya itu ada di bisnis, bukan di personal. Gitu. Di bisnis konselor kayak saya, ya, self employee, saya harus sehat. Budget herbal saya itu sama istri itu besar banget. Deep Squat, Habatus Sauda, Propolis. Pagi-pagi itu udah kayak anak kecil Bu, duduk, sama istri gitu. Siapin semua tablet-tablet itu, minyak ikan, kopi Radix, minum, spirulina. Karena saya kerjanya dari pagi sampai malam lagi belajar gitu segala macam. Karena badan ini asetnya, ngerti nggak maksudnya? Jadi harus didahulukan. Bi, kamu tuh ketemu klien, Bi, masa pakai tas yang jelek-jelek? Kamu tuh aset. Terpaksa beli tas bagus, terpaksa beli sepatu bagus. Kalau baju nggak boleh, harus keke, wajib. Enggak dimarahin sama owner. Gitu. Karena apa? Ini asetnya gitu. Kalau saya jualan bakso, saya pakai kaos aja lah, ngapain sih? Pakai tas, tapi karena ketemu klien gitu-gitu kan. Ya artinya perlu invest gitu. Nah sekarang dilihat, bisnis itu harus di atasnya personal gitu. Artinya kalau misalnya ibu dengan royal itu malah mematikan bisnis, secara fikih dakwah, fikih Islam aulawiyat namanya, fikih prioritas, dosa Bu. Jadi royal dengan mematikan bisnis itu dalam fikih prioritas itu dosa. Saya bisa ngomong begitu karena yang didahulukan ini harus bisnisnya. Hari sedekah nasional, sedekah omset full di hari sedekah nasional itu. Ya silakan, kalau di sedekah full omset itu tetap bisa bikin mutar bisnis. Tapi kalau sedekah omset itu jadi langsung ngabisin modal dan besok nggak bisa jualan lagi, maka sedekah itu jadi maksiat hukumnya. Karena mematikan rodanya. Karena roda ini kan Bu, coba lihat ya, bisnis itu kalau berputar, ibu ngambil ke petani kopi, ngerti maksudnya? Lalu kemudian ada orang yang akhirnya bisa menikmati kopi, atau kemudian dia punya kafe gitu kan. Ini kan rantai Bu. Berarti kalau ibu memutus rantai ibu, petani kopi ini jadi nggak ada yang beli lagi, dosa ibu, jauh lebih dosa. Iya kan? Gimana? Mulai stres nggak? Iya kan? Jadi harus kita pastikan jalan dulu gitu loh. Oke, next Bu. Ada di belakang tadi. Ya, silakan. Kalau misalnya Ya. bisnis itu saya mulai dari kegiatan amal, Ya. itu sebaiknya seperti apa untuk menentukan tarif misalnya? Contohnya gimana Bu? Jadi ceritanya sebenarnya panjang. Dulu saya bikin catering. Oke. Tapi karena saya terlalu idealis, mungkin kata Bapak, Iya. bukan yang dimitkan pasar, tapi mit saya. Iya. Meski sebetulnya itu juga needs-nya orang, cuman orang belum menyadari. Mungkin saya lebih duluan kali ya. Iya. Akhirnya saya putuskan, daripada saya mengedukasi melalui produk, Iya. saya turun langsung aja mengedukasi tentang makanan ini. Iya. Jadi saya ngajar masak. Oh. Awalnya saya usahakan siapa yang datang ke rumah saya setiap hari tertentu free. Iya. Ternyata nggak jalan. Karena saya juga berpikir karena tidak merasa mengeluarkan sesuatu, Iya. orang jadi Betul. mau datang iya, enggak. Iya, betul. Akhirnya saya saat ini saya naikkan jadi bahan baku plus maksudnya operasionalnya yang saya listrik atau Oh, air iya, harus. saya kenain gitu kan. Saya kenain tapi infak sukarela. Maksudnya ini mengajar saya sukarela. Sepanjang ini sih alhamdulillah
bahkan saya sering terkejut dengan fee sukarelanya itu karena lebih besar dari yang saya duga. Iya. Tapi karena saya sekarang sudah mulai ini, saya coba sistem itu sudah hampir 2 tahun ini. Iya. Dan alhamdulillah jalan. Saya pengen dan saya ada teman-teman dari yang tadinya murid, akhirnya mereka juga ingin mengikuti jejak saya. Tapi saya lari ke sistem. Saya harus lari ke sistemnya Pak ya. Nah setelah berkembang dengan orang lain kan tidak selalu apa yang ada di benak saya itu yang harus dijalankan. Kan harus 50-50. Mereka juga punya kebutuhan yang mereka punya target sendiri dan paham yang saya anut. Misalnya kalau saya sih kalau pas butuh, alhamdulillah Allah juga berikannya lebih. Karena saya sistem infak itu saat saya butuh lebih, dan ini sering sekali saya alami waktu saya merasa butuh banget, waktu itu butuh uang sekitar 3,5 juta, tabungan saya buka karena infaknya tidak saya buka sampai akhir bulan. Karena saya nggak pengen kelompok ini ngasihnya cuma sekian, saya nggak pengen itu. Jadi waktu itu saya buka, bener Pak, itu kejadian sering sekali pas saya butuh sekitar 3,5, saya buka juga datangnya segitu gitu. Nah, jadi cuman ini kan Bu, tapi cateringnya jalan nggak? Abis mereka belajar masak jalan nggak? Beberapa mereka berkembang, kemudian saya sendiri ada murid yang saya kewalahan, tetap Bu, saya dibantu ya, catering saya tetap jalan dan alhamdulillah idealisme saya tetap bisa masuk. Nah, Ibu tetap catering itu masih jalan, tapi saya batasi kursus masaknya ini jadi power sekali ya. Ya, tapi catering saya batasi Pak hanya untuk orang-orang yang saya merasa idealismenya sama. Karena saya pengen mendidik orang, jadi kalau misalnya saya maunya begini Bu, nggak bisa, saya cuma bisa menyediakan seperti ini misalnya tanpa micin. Terus semuanya bersertifikat halal atau apa gitu. Misalnya tetap pengen kayak sus, Bu kalau nggak pakai rum nggak enak, saya nggak bisa menyediakan itu. Jadi gitu. Nah saya pengen, ya Bismillah. Nah saya pengen ini tetap berkembang, tapi juga murid-murid saya tetap bisa tutup kebutuhannya. Bu namanya siapa Ibu? Titik. Ibu Titik. Bu ada brandnya nggak tempat kursus masak Ibu? Sekarang pakai dapur kreasi Jemariku. Dapur kreasi Jemariku. Dapur garasi. Oh, dapur kreasi. Jemariku. Waduh, mantep ya, Jemari berkreasi di makan. Jadi lapar. Mama saya juga suka masak. Ya. Gini Bu, saya ingin masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari cerita Ibu berarti memang value, dan dari cara bicara Ibu memang value Ibu itu edukator dan memang orang tuh seneng ya, atau misalnya nyambung Ibu ajarin masak, itu value. Nah tentang pola yang Ibu lakukan, pokoknya operasional gini-gini terserah ada fee. Kalau memang itu cara Ibu silakan. Tapi ketika kita sudah mau turun dalam bentuk sistem, dimana kan kalau Ibu yang ngajar sendiri kan juga, ya Allah sayang loh Bu, itu ilmu dari Allah turunkan di hati Ibu, di pikiran Ibu. Kalau bisa juga Ibu bangun mentor gitu loh, bangun trainer yang lain sehingga kelas masak juga jadi banyak. Maka dari itu saran saya untuk kelas-kelas yang dihelat oleh para murid Ibu yang tersertifikasi oleh Bu Titin, nanti keluarin aja Bu, Titin certified gitu misalnya gitu ya. Jadi tersertifikasi oleh Bu Titin. Saran saya harganya dibuat fix. Karena pendaran pesona untuk fee sukarela itu memang kan engagementnya atau ikatannya pada personal. Memang sayang banget sama guru personal. Saya juga waktu itu konseling ke Ibu Mimin Aminah ya. Saya sama istri belajar berumah tangga, konseling ke Ibu Mimin Aminah. Itu nggak ada tarif Bu, nggak ada tarif. Jadi memang konsep dia adalah ya kalau memang mampu bayar lebih banyak supaya mensubsidi sahabat-sahabat yang lain. Dan itu dia jalan terus kok dengan seperti itu. Cuma itu engagementnya personal. Tapi kalau sudah di sistem, ada orang yang memang betul-betul mendedikasikan waktunya untuk ngajar masak, saran saya dibuat fix. Dan dibuat fix ini komponennya harus betul-betul detail. Komponen honor dia, komponen bahan baku, komponen kemudian beban biaya listrik dan lain-lain, dan komponen pertumbuhan. Kan mimpi kalau saya sih mendoakan semoga dapur kreasi Jemariku itu bisa punya workshop, amin. Punya ruko, nanti punya berapa dapur. Jadi lahir tuh muslimah-muslimah yang masakannya bikin betah suami gitu kan. Pahala juga Bu gitu loh.
Jadi nggak delivery Hokben aja kan gitu, nggak delivery McD aja gitu loh. Gitu. Kadang-kadang kan ada suami yang sabar ya, udah pasrah istrinya nggak bisa masak. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka McD wal Hokben, kan gitu. Udah doanya itu aja sudah gitu kan. Tapi kan ini kan kalau di dunia psikologi katanya masakan istri kalau misalnya enak terus dia masak dengan penuh rasa, penuh cinta, katanya makanan itu berenergi ya. Membuat ada ta'liful qulub. Dan itu memang mama saya ini ya. Mama saya itu pinter masak luar biasa. Ngomong ke anaknya itu nggak pernah, Bu. Kan alhamdulillah saya jadi CEO Keke, kakak saya dua bersaudara, kakak saya itu sekarang dosen FK Unpad, spesialis anak, tahun depan mau keterima di Kobe. Kalau saya ingat-ingat gitu kan, mama saya ini istimewanya apa ya? Memang dia mendidik kami dengan masakan gitu loh. Jadi masakannya itu enak-enak. Kakak saya suka sambal, dibuatin sambalnya enak. Saya suka ayam, dibuatin ayam macem-macem gitu loh. Jadi memang ini energi. Maksudnya supaya ibu semangat gitu loh, Bu, untuk bangun value ini. Saya kok jadi ngomong kemana-mana ya. Nah jadi saran saya, Bu, dibuat fix dan gak usah terlalu baper. Aduh, Bu Titin kok bertarif ya sekarang. Nah ini dia. You cannot make everybody loves you. Kamu gak bisa buat semua orang itu mencintai kamu. Terutama ini ibu-ibu nih. Di ranah ibu-ibu tuh kan pertempuran gibah dan gunjingnya kuat. Bu, tahu nggak, Bu? Diomongin loh, Bu, sama ya Allah. Jadi kalau udah diomongin gitu, Bu, ibu gini ya. Ibu mau kasih tarif, pasti ada yang komplain. Ya Allah, ditarif, ibu nggak kasih tarif. Fee sukarela, pasti ada yang komplain juga. Nggak jelas tuh Bu Titin fee sukarela. Kan bisa aja kelebihan ngasih, bisa aja kekurang, nggak jelas. Kalau mau jelas-jelas, iya, pasti ada, Bu. You cannot make everybody loves you. Apa ibu kira saya keliling-keliling 7 hari ini orang-orang semuanya seneng? Nggak ada, nggak juga gitu loh. Ngapain satu CEO kurang kerjaan keliling-keliling kayak iya-iyanya aja, kayak mau jadi caleg aja. Orang pemilunya juga masih lama, siapa yang mau jadi caleg gitu kan? Udah nggak usah didengerin gitu loh. Ngapain sih itu CEO jual-jualan modul melek finansial di Facebook kayak kurang duit aja? Ya biarin, orang yang dapat 70 juta juga kita. Dia juga nggak tanggung jawab sama rumah tangga kita. Jadi nggak usah terlalu baper, Bu. Selama memang kita lakukan halal, itu kan ijarah kan? Ijarah ujroh, ibu ngajar masak, ijarah ujroh itu halalan toyiban. Ada keridoan, ada ijab kabul ya kan? Ada jasa yang di deliver itu halal. Selama halal ya sudah gitu loh. Nggak usah terlalu baper. Ini pasti kalau ibu tarif pasti banyak yang komen. Tuh Ibu Titin udah mulai komersil tuh, ditarif. Dulu aja gitu-gitu. Biarin aja, Bu, jalan terus. Profesional ya, Bu ya. Janji sama saya ya, dihelat yang betul, profesional, murid-muridnya betul-betul diajarin, bikin sistem ya, bikin standar, insya Allah lah pasti banyak kebaikannya.